rep-repan yang serem banget. Ngewujudin sosok laki-laki, tapi telinganya panjang banget. Dia nggak pakai baju. Itu serem banget, Ustadz. Buncit. Iya, nggak pakai baju. Kurus tapi buncit. Iya. Itu kalau dalam pemahaman orang lain gitu ya, yang bukan dari Islam, ya wujud-wujud Lucifer dalam tanda kutip ya seringnya mewujudnya kayak begitu. Banyak banget, ribuan orang mungkin ya Ustadz kalau digambarin. Banyak banget. Tapi kepalanya hewan, Ustadz. Di tengah-tengah mereka itu berkepala gajah, ada tanduknya, dan dia tuh kayak lagi, seolah-olah kayak lagi mimpin yang lainnya gitu, Ustadz. Merinding ya? Aku pun merinding. Saya pun merinding nih, subhanallah. Kasihan. Udah, kasihan. Tapi ini sedih. Biarin. Aku temenin ya. Keluar. Masa di sini. Sana. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah kita. Fenomena rep-repan atau sleep paralysis itu sering sekali terjadi dan dikaitkan oleh kebanyakan masyarakat dengan gangguan jin. Hal tersebut bukan tanpa dasar, karena memang ada sebagian ulama-ulama ahli ruqyah yang mengatakan bahwa salah satu gangguan jin itu adalah al-kawabis atau rep-repan, ketindihan kalau orang kita bilang. Pada episode kali ini kita mengundang narasumber yang datang dari jauh, dari Jawa Barat. Alhamdulillah beliau berkenan rawuh ke studio MFO di Sokaraja ini. Beliau adalah Mbak Ica dan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya tertarik dengan kisah Mbak Ica yang dikirimkan di nomor admin kami tentang berbagai macam mimpi-mimpi yang pernah Mbak alami, sekaligus kejadian transendental, kejadian-kejadian metafisik yang juga Mbak pernah temui ya selama berapa tahun ini berarti? Dari SMP, Dari SMP. 2014-an. Berapa tahun berarti ya? Sejak SMP ya? Iya. Waktu SMP awal mulanya itu yang Mbak temui apa? Peristiwa apa yang... Tadinya tuh ada bekas telapak tangan, Ustaz. Di atas beras yang ibu saya simpan di kamar tidur saya. Saya tuh nyeletuk. Siapa yang habis mainan beras? Soalnya kayak gede banget telapak tangannya gitu. Dan ibu saya juga waktu itu bilang, nggak ada yang masuk kamar kamu gitu. Ibu tadi naruh beras di situ emang biar nggak lupa gitu. Beras ya? Iya. Itu disimpannya di mana berasnya? Di baskom, karena paginya buat dimasak. Itu di baskomin dulu, biar pagi-pagi ibu tinggal ambil gitu. Ternyata ada bekas telapak tangan kayak orang habis mainan gitu, Ustaz. Tapi gede banget, di atas baskom yang gede itu. Sebesar apa, Mbak? Waktu itu karena saya masih kecil ya. Barangkali tangan saya. Lebih gede lagi, Ustaz. Lebih gede lagi? Iya. Bukan ukuran tangan laki-laki dewasa ya? Enggak, lebih gede. Abis itu ya udah ya, namanya anak masih ini nggak terlalu dipikirin. Nah, semenjak saat itu sering banget kalau tidur malam tuh kena rep-rep. Saya kan satu kamar sama adik, sama-sama cewek. Dia lebih muda kan. Sampai dia aja nggak bisa tidur duluan, Ustadz. Sebelum saya tidur nyenyak. Karena baru merem pasti udah reaksi apa gitu. Kena rep-rep sampai 5 kali, 7 kali. Kan capek ya kalau kayak gitu. Kalau gagal tidur terus kan capek. Cuman mungkin karena masih remaja, jadi nggak terlalu dipikirin. Mungkin mikirnya capek, cuma mimpi, kayak gitu. Ketika rep-rep atau ketindihan itu ada sosok yang Mbak lihat nggak? Ada yang pernah lihat, ada juga yang nggak ngewujudin. Yang pernah lihat apa? Pernah lihat tuh di kamar saya tidur siang. Itu saya tuh kayak ada di tangan besar gitu, Ustaz, tapi berbulu. Itu. Saya juga maksudnya nggak logis ya mikirnya, kayak ya gimana masa orang segede saya ada di tangan gitu loh.
Oh, kayak di berarti kepala. kayak raksasa gitu ya? Iya, betul. Bulu gitu, berbulu. Tangan itu nindih Mbak atau cuma Iya, kayak gini. kayak begini ya? Iya, Jadi karena Mbak ada di atasnya? iya, betul, karena jempolnya tuh kayak ada di sebelah saya gitu. Loh, besar sekali ya? Iya. Dia raksasa berarti. Itu awal-awal kan tangan ya berarti ya Hmm. Ustadz. Terus setelah itu sering banget mimpi ketemu cowok yang katanya bilangnya suka sama saya, tapi saya sadar itu tuh bukan suami saya gitu Ustadz. Hmm. Itu sering. Jadi wujud cowoknya itu mirip suami? Enggak. Cowok lain, tapi pengen ngajak nikah, ngajak tunangan, tapi saya nggak mau karena saya sadar saya udah punya calon gitu Ustadz. Wah. Itu awal ininya sebelum sekarang ya, sebelum nikah dulu. Mbak masih hafal nggak wujud atau wajah dari orang itu? Ada yang masih ingat, ada yang udah enggak. Karena kan banyak Ustadz Beda-beda ya? mimpinya, beda-beda. Oke, rata-rata wujudnya ganteng atau biasa aja? Ada yang ganteng banget, sampai sekarang saya masih ingat. Karena mimpinya baru. Mm-mm. Saya udah punya anak, itu saya mimpi itu Ustadz. Mimpinya itu, saya kan waktu itu habis mudik dari Cirebon. Kebetulan suami saya kerja siang, jadi saya ditinggal sama anak saya di rumah. Biasalah tidur siang. Terus saya tuh tidur tuh mimpi tuh di suatu tempat, tapi langitnya itu kayak bukan cerah, bukan gelap, kayak maghrib gitu loh Ustadz. Iya. Kayak gitu. Terus banyak pohon, Iya. gede-gede banget pohonnya, tapi nggak ada yang bergerak kena angin satupun pohonnya. Di sana tuh saya lari-lari karena dikejar cowok yang ganteng itu sama satu cewek maksa mau itu Ustadz, apa namanya, mengawini saya. Tapi kan saya sadar di situ saya udah punya suami dan kamu bukan suami saya gitu loh. Saya lari di situ tuh lari, tapi kayak masuk ke suatu tempat kayak masjid terbengkalai, tapi bukan masjid. Banyak banget pintunya Ustadz. Bangunannya berwarna putih, kayak berserakan debu. Saya lari, tetap aja ketemu. Saya akhirnya keluar dari bangunan itu. Dan pas keluar itu, saya juga nggak tahu ya Ustadz itu ada di mana. Itu kayak bukit, tapi apa ya? Banyak banget, ribuan orang mungkin ya Ustadz kalau digambarin. Banyak banget. Tapi bikin saya takut. Karena orang-orang di sana bukan orang sewajarnya manusia. Kepalanya hewan, Ustadz. Tapi ada satu yang paling saya ingat di tengah-tengah mereka itu berkepala gajah. Ada tanduknya, tapi ininya tuh panjang banget. Dan dia tuh kayak lagi, seolah-olah kayak lagi mimpin yang lainnya gitu, Ustadz. Saya tuh denger suara-suara kayak, apa ya, nyanyian atau bukan gitu, pokoknya nggak paham. Kayak suara-suara kayak Suara gitu. kidung gitu ya? Iya, betul. Kayak paduan suara? Betul. Itu banyak banget, ribuan kayaknya Ustadz. Pakai baju oranye? Kalau bajunya saya nggak ingat Ustadz. Nggak tahu ya? Iya. Nggak ingat ya? Nah, kadang-kadang kayak gitu dia pakai simbol-simbol tertentu. Bawa ini nggak? Kayak tongkat gitu? Iya. Betul. Kayak sekte berarti. Gimana? Kayak sekte. Iya. Semacam itulah. Semacam itu. Bawa tongkat. Masih ingat tongkatnya kayak apa? Enggak, lupa. Nggak ya? Karena nggak fokus liatin, fokusnya kan saya pengen keluar dari situ. Nyari jalan keluar. Mungkin kayak gini nggak bangunannya? Kayak gini nggak bangunannya? Iya, betul. Berwarna putih. Itu tuh sinagog. Sinagog itu apa Ustadz? Tempat ibadahnya Yahudi. Oh, Memang sekilas mirip-mirip masjid. iya. Saya masuk di dalamnya itu kayak berserakan debu, terus pintunya tuh banyak banget Ustadz. Pokoknya saya lari di situ tuh emang nggak bisa nemuin jalan keluar. Saya masuk ke pintu ini ketemu. Kayak labirin gitu ya? Iya. Gimana itu kok bisa sampai nyasar ke situ, Mbak? Nggak tahu Ustadz. Nggak tahu ya? Saya mikirnya saya tuh capek, baru pulang mudik dari kampung gitu. Jadi mimpi mungkin ya. Lo aslinya tuh Karawang atau Cirebon? Cirebon. Oh, asli Cirebon. Iya. Oke, lanjut lagi. Saya penasaran ini. Yang orang berkepala hewan.
Ada satu sosok yang ngajak Mbak bicara nggak? Nggak ada. Semuanya kayak fokus sama yang mereka lakukan itu, Ustadz. Kayak lagi melakukan ritual. Cuman yang saya dengar itu kayak paduan suara. Tapi kan saya nggak ngerti itu nyanyian apa, itu apa gitu yang dibaca, nggak ngerti. Merinding ya? Aku pun merinding. Saya pun merinding nih, subhanallah. Jadi orang itu kumpul, kayaknya bukan di bukit deh. Di lembah kali, kayak savana gitu ya? Iya, Savana tahu, padang rumput. iya, rumput, betul Ustadz, rumput. Soalnya saya masih ingat warna rumputnya. Warnanya hijau gelap gitu. Nggak ada bayangan ya kan? Ada Nggak ada. Mbak nemukan kayak apa sungai yang banyak ikan-ikan lucu-lucu, bening. Ketemu daerah situ nggak? Enggak, Waktu di mimpi? enggak. Nggak sampai. Soalnya saya di mimpi itu balik lagi, masuk lagi ke bangunan itu. Terus saya ketangkep Ustadz sama cowok yang ngejar saya itu, sama satu cewek itu. Tapi kalau yang ngejar saya itu bentuknya manusia. Iya. Bener-bener kayak rupawan banget gitu Ustadz, wujudnya. Tapi itu ifrit. Ifrit, Itu ifrit itu ya. jin. Oh iyalah, nggak mungkin malaikat itu ngejar-ngejar Mbak. Astagfirullah. Karena malaikat nggak ada nafsu ya kan. Iya. Itu jin ifrit itu. Terus di situ saya nangis, saya bener-bener takut ya Ustadz. Jadi kan bener-bener apa ya? Ya Allah, ini tuh saya di mana gitu. Saya pengen keluar dari tempat ini. Nggak ada orang yang saya kenal, nggak ada yang bisa dimintai tolong gitu kan. Terus badan saya langsung capek, kayak saya jatuh ke lantainya itu jatuh. Pas saya bangun ternyata ada satu laki-laki sama satu perempuan lagi, tapi beda Ustadz. Kayak pakai sorban yang biasa dipakai sama ulama, tapi ngomongnya bahasa Jawa. Nok tangi gitu. Bahasa Losari ya? Iya. Iya, betul Ustadz. Dan saya juga masih ingat kerudung yang dipakai sama yang datang itu, yang nolong gitu, warna biru kerudungnya. Saya masih ingat. Wujudnya itu kayak orang Arab apa kayak gimana? Kayak bule Eropa gitu. Malah kayak bule. Iya. Iya Pakistanan itu kali ya. Ya kayaknya Ustadz. Mancung. Iya. Itu kalau dalam pemahaman orang lain gitu ya, yang bukan dari Islam, ya wujud-wujud Lucifer dalam tanda kutip ya seringnya mewujudnya kayak begitu. Tapi kan kita dalam akidah Islam nggak mengenal itu ya. Iya. Kita mendefinisikan itu ya sebagai ifrit, jin yang licik. Kalau saya bilang dari spektrum hitam, ya dia bertugas buat ngelincirkan. Saya agak makteratap gitu ya, makteratap bahasa Indonesianya. Agak terkejut juga ketika Mbak tadi bilang mimpi ketemu orang-orang dengan wajah hewan. Karena rata-rata orang yang kayak begitu ya adalah orang yang terkuasai oleh hawa nafsunya dan menggadaikan jiwanya kepada para setan sedikit demi keuntungan duniawi. Biasanya buat apa? Ya buat pesugihan gitu bangsanya lah. Buat jabatan, buat karir. Dan yang memandu ini adalah setan yang menjadi pemimpinnya. Yang kayak gajah itu, Iya, gajah bertanduk, lambenin doer ya kan? Iya, betul Ustaz. Doer tuh Pak? Doer doble. bawah. Bibir bawahnya itu mancung. Itu mimpi yang paling diingat banget, nggak pernah lupa. Karena abis mimpi itu, saya tuh langsung kebangun kan keringetan gitu ya Ustaz. Capek, lemes, terus saya ketik lah tuh panjang-panjang, kirim ke suami. Padahal dia juga mungkin baru sampai tempat kerja. Mas kerja di mana? Di Karawang juga. Di Karawang. Tapi anak aman ya? Nggak ada gangguannya? Dulu, waktu kecil. Dia sering ngomong kayak gitu. Sering. Kan waktu umur 1,5 tahun tuh, dia udah bisa bicara Ustaz. Tapi kita tuh belum ngasih tahu banyak kosakata. Tiba-tiba dia nyeletuk kembang, nyeletuk hantu. Terus lagi nyusuk juga siang-siang di kamar, bilang takut. Nunjuk-nunjuk ke ini, tembok atas. Nah, tadinya suami saya tuh setiap saya kena rep-rep atau ngalamin hal-hal yang ngerasanya nggak nyaman kayak gitu, saya kan cerita pasti Ustaz. Tapi suami saya tuh kurang percaya.
setelah anak kita ngerasain gitu, dia lihat sendiri, suami saya lihat sendiri reaksi anak saya kayak gitu, baru percaya. Kan nggak mungkin bohong soalnya bocah. Iyalah. Ya anak kecil gitu. Tapi demam gitu nggak? Sempat ngalami kayak Enggak sih. demam atau Kalau demam mungkin karena sakit ya Ustaz. Capek paling. Oh, iya. Dulu sebelum masuk ke rumah sakit tuh pernah demam tinggi. nggak yang berhari-hari ya, cuma Enggak karena sih. momen sakit aja Iya, ya. momen sakit aja. Dan saya juga sempat shock waktu ini anak saya lihat. Karena apa ya? Pertama tuh dia lihatnya di dapur, katanya di tong sampah. Karena waktu itu malam. Ini ceritanya agak panjang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya seneng malah. Jadi saya tuh ngasih makan anak saya tuh sop ceker. Kebetulan nggak habis. Nah, saya tuh niatnya mau ngabisin lah. Tapi ternyata saya nggak suka, nggak bisa ya. Saya tinggalin lah itu di atas wastafel. Mau saya buang nanti karena mau keluar dulu belanja gitu. Jadi ceker itu tuh masih di atas wastafel, belum saya buang ke tong sampah, Ustaz. Nah, anak saya tuh mau ganti pampers. Tapi sebelum itu tuh saya nyeletuk karena saya lewat ke teras nyamperin suami saya tuh, saya bilang gini, ini bau apa ya? Kayak bau nggak enak gitu, Ustaz. Kayak bau agak ke bau-bau bangkai, tapi ya nggak jelas gitu baunya. Kata suami saya, enggak ah, kamu doang kali yang perasaan kamu doang, katanya gitu. Saya masuklah ke kamar, gantiin pampers anak saya. Terus saya keluar lagi, ada bau lagi. Saya ngomong lagi ke suami saya, apa jangan-jangan ada bangkai tikus kali ya di luar teras gitu. Baunya bisa kecium masuk ke teras gitu. Bisa jadi, kata suami saya. Ya udah Ustaz, kayak orang biasanya aja ya gitu. Maksudnya barangkali ya emang benar bangkai gitu. Nah, saya tuh nyuruh anak saya buangin bekas pampersnya, udah dibungkus plastik. Kata saya, ini dek buangin ke tong sampah dapur. Kan jarak kamar ke tong sampah dapur itu deket ya Ustaz. Saya lihat dari pintu kamar juga kelihatan. Itu nangis Ustaz. Enggak mau katanya. Kenapa dek? Gitu kan. Ada apa? Takut bilang. Waktu itu kan masih umur 1,5 tahun. Jadi ngomongnya udah bisa juga masih masih kurang jelas. Saya bilang lagi, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Dia bawa lagi plastiknya. Jadi 2 kali dia ke dapur Ustaz. Lari lagi sampai meluk-meluk kaki saya nih. Takut, ada apa? Ada monster katanya. Di mana? Di dapur. Di mananya? Nggak ada apa-apa kok, kata saya gitu Ustaz. Dia bilangnya, monster matanya merah. Lagi kayak gini di tong sampah. Rambutnya kayak singa. Rambutnya kayak singa. Dia ngertinya singa bilang, soalnya. Iya, soalnya kan taunya hewan-hewan gitu Nggak ya. dikasih tahu ini setan apa. Iya, tapi taunya singa. Itu pertama kali dia. Ciri-ciri itu persis nggak sama yang ganggu Mbak dari muda? Yang ngangkat berbulu ya. Iya. Kalau Tapi Mbak sempat lihat wajah dari yang punya tangan itu? Enggak. Soalnya kan tangannya, dia tangan doang, Ustaz. Kayak gitu. Nah, terus dia lihat lagi tuh malam. Nggak tahu ya itu udah berapa bulannya. Kita tuh lagi makan berdua. Pintu depan, pintu ruang tamu tuh saya buka biar ada angin gitu. Saya mikirnya Ustaz. Itu jam 8:30 malam. Suami belum pulang. Tiba-tiba anak saya tuh ngomong gini. Bunda, itu siapa? Di mana, Dek? Itu loh di depan gerbang. Katanya. Saya tengok nggak ada orang. Nggak ada apa Ustaz. Nggak ada yang lewat, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa. Pokoknya hening aja gitu. Dia bilangnya gini, itu loh ndak, dia ngumpet-ngumpet, loncat-loncat di depan gerbang Fatih katanya. Katanya mukanya gosong, tapi matanya merah kayak gitu. Saya juga nggak tahu itu apa Ustaz. Mbak jawabnya apa? Nggak ada kok Dek. Nggak jawab. Bukan apa-apa. Kelinci kali. Kayak gitu doang saya Ustaz. Oh, ya Allah. Ya Allah. Detail jelasannya dong. Iya, kalau dia kan berarti mendeskripsikannya secara detail itu jelas ya. Soalnya saya agak benar jangan-jangan ini. Soalnya detail. Soalnya anak saya emang ini apa bukan hantu sukus bukan. Nggak tahu Ustaz. Sayanya kan nggak lihat. Nggak, tapi maksudnya dia nggak cerita. Nggak ngerti dia. Waktu itu dia belum tahu itu namanya apa. Belum ngerti. Cuma dia bilang loncat-loncat. Iya. Mata merah, mukanya muka gosong. Masih 1,5 tahun ya waktu itu ya? Iya, 1,5 tahun. Sekarang umur berapa? Mau 4 tahun nanti. Mau 4. Januari.
Nah, sekarang masih ada keluhan kayak gitu nggak putranya? Masih sering ngomong nggak? Sekarang mah udah jarang. Nah, Udah jarang. enggak. Alhamdulillah, semoga udah ketutup. Mm-mm. Iya, Jadi amin. seiring berjalannya waktu dia semakin tumbuh kembangnya, dia makin besar itu, Iya. makin gede, insya Allah nutup sendiri. Semoga. Oke, kita kembali lagi ke Mbak nih. Penasaran itu sama mimpi yang tadi Mbak sudah sampaikan. Setelah mimpi-mimpi kayak gitu, Mbak punya kepekaan tersendiri nggak sama hal-hal yang sifatnya goib, metafisik lah kita bilang, tentang keberadaan jin di suatu tempat itu. Oh, Ada kepekaan itu nggak? enggak sih Ustadz, kayak momen-momen tertentu Hmm. aja. Apa contohnya? Kita pernah makan di suatu tempat lah Ustadz, di resto gitu. Pulangnya tuh, itu kondisinya saya lagi head. Ke toiletnya itu sepi, nggak ada orang. Saya cuma cuci tangan aja di wastafelnya karena mau makan kan. Pulangnya itu keluar dari resto itu kayak nyium bau agak amis tapi bau nggak bisa deskripsiin secara persisnya kayak apa Ustadz, cuman agak amis aja gitu. Itu tuh baunya terus sampai di tengah jalan tuh saya nanya ke suami, Mas daerah sini ada yang jualan ikan atau ayam potong nggak sih? Kata saya gitu. Nggak ada, katanya. Amis ikan atau amis darah? Kayak amis darah. Hmm. Kalau kita beli ayam potong kan Iya. itu masih ada bau amis Hmm. darahnya ya Ustadz. Kayak gitu tapi agak beda dikit. Kayak ada busuk-busuknya gitu Ustadz. Bau Anyir amisnya. ya, Iya. lebih amis yang lebih ke anyir. Saya sampai ambil tisu basah buat nutup hidung karena mau muntah rasanya. Itu di motor kita kayak gitu. Oh, Di motor Sambil jalan. sambil jalan. Dan baunya itu hilang pas di depan apa ya itu ya Mas? Yang Tukang sayur. tukang sayur. Jadi Udah mulai saya hilang. tambahin Ustadz. Itu kebetulan sejalur sama irigasi. Jadi irigasi ini jalan gitu. Kita emang jalannya tuh pinggir irigasi. Iya. Pas dia bilang amis, mungkin amis air kali, Air, kan kayak iya. lumut lah atau apa gitu mungkin. Cuman kan saya ngerasanya itu Mm-mm. bau amisnya pas keluar dari resto. Udah kecium. Kalau saya mikirnya karena irigasi gitu. Iya, kita logikainnya ke situ Mm-mm. Ustadz. Tapi Bisa- kalau bisa dipikir, jadi ya. iya, Iya. kalau dipikir lagi, tapi kan tukang sayurnya aja jauh dari irigasi. Kenapa hilangnya baru di situ? Itu. Tapi ngikut baunya. Baunya ngikut. Nah, saya nggak mau berasumsi lah. Cuma kalau yang tadi Mbak sampaikan kayak gitu, kalau memang betul ya, ini kita bahas dari sudut pandang metafisik, bukan yang logisnya. Tadi mungkin itu sebab irigasi lah. Iya. Kalau misal itu memang ulah dari entitas lain, dari jin, ya wallahu a'lam bishawab, apakah tempat yang buat makan itu, restonya itu pakai sesuatu. Jadi itu habis makan kan? Iya. Mungkin ya, ini kan hanya asumsi saja. Iya. Kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya itu. Karena dia pakai sesuatu, ngelihat Mbak ada sesuatu yang beda di dalam diri Mbak, makanya dia tertarik ngikut. Ini orang ada apanya sih? Kok menarik? Biasanya makhluk-makhluk kayak gitu adalah tipe-tipe jin yang nun sewunya kastanya rendah. Ngelihat Mbak mungkin punya frekuensi yang sama mereka. Atau mereka itu melihat sesuatu yang tidak dilihat pada diri orang lain. Makanya ngikut. Dan baunya bau amis kayak begitu. Nah, biasanya mereka tertarik karena merasa ini orang tulangnya wangi, getih anget, getih itu darah ya, darahnya anget. Itu yang biasa kami dapati pada kasus-kasus yang mirip Mbak. Tapi ya nggak usah dipikirin lah, udah berlalu ini kan. Iya, Yang Ustaz. penting sekarang udah nggak lagi. Gitu. Iya. Kejadiannya itu berapa tahun yang lalu? Yang bau amis Bau itu? amis itu. Masih tahun kemarin ya. Belum lama. Tahun kemarin apa? Tahun ini awal kali. Kayaknya tahun ini awal deh. Oh, berarti masih baru ya? Iya, masih baru. Ya berarti dirugikan nanti. Sama kayak yang mimpi tadi saya cerita itu, Ustaz. Terus saya tuh sering banget
dulu ya Ustaz, waktu masih SMP itu sering banget mimpi air. Laut maksudnya. Iya, sampai rasanya sesek, terus takut gitu lihat air. Saya sampai sekarang kalau diajak ke empang atau ke laut nggak berani. Ingetnya mimpi itu karena serem, serem. Lihat air benar-benar kayak nimpa ke semua gitu. Saya ikut tenggelam kayak gitu Ustaz. Sering. Mbak punya trauma tenggelam enggak? Enggak, Trauma tentang air? enggak. Nilai dimandiin kemudian kebelepak gitu. Enggak juga sih Ustaz. Ya bisa jadi kan. Waktu Oh, tapi kecil ya kalau kan. kecil mah yang nggak tahu ya Ustaz. Kan ada tuh anak yang jadi fobia air gitu ya. Gara-gara pas dimandiin pernah kemasukan sabun, kemasukan air itu kan adalah sebagian kasus yang saya dapati kayak begitu. Tapi Mbak ada peristiwa trauma kayak gitu nggak? Kayaknya enggak. Nggak ya? Iya. Ya, barangkali ya. Iya, soalnya berenang aja nggak bisa. Pas Mbak mimpi air bah kayak begitu ada sosok yang nemuin Mbak atau hanya sekedar Mbak kayak kegulung tsunami? Kayak kegulung tsunami. Itu mimpinya bareng sama adik saya, Ustadz. Adik saya juga kan cewek ya. Umur Dan berapa waktu itu? waktu itu saya kelas 3, berarti umur berapa ya? 3 SMP. Oh, berarti SMP ya. Semua berawal ketika SMP. SMP. Maaf, waktu itu sudah haid berarti. Baru Nah, itu. haid. Itu berarti startnya dari situ. Untuk orang-orang yang dititisi ilmu-ilmu dari leluhur, startnya biasanya dari awal haid untuk perempuan, dari awal apa namanya kalau laki-laki itu mimpi basah. Balik ya. Pas awal balik penginstalannya. Jani sudah terinstall dari lama, udah dari kecil, tapi aktifnya itu mulainya biasanya waktu awal haid atau awal mimpi basah bagi laki-laki. Seringnya pada kasus-kasus yang kami dapat itu seperti itu. Nah, ini perlu kita catat juga nih. Ada nggak jimat-jimat di keluarga Mbak? Kalau itu kurang tahu, Ustaz. Kayak ada yang pernah pasang susuk atau punya pusaka yang dianggap sakti, raja-raja yang ditempel-tempel. Enggak sih. Nggak ada. Nggak ada. Setaunya nggak ada ya. Iya, setaunya, tapi nggak tahu. Nggak tahu persisnya. Soalnya semalam juga kan habis telepon sama ibu. Takutnya ibu pas hamil saya ngapain gitu, Ustaz. Maksudnya. Tapi katanya, ya kan namanya orang dulu takutnya ngamalin apa sih namanya? Ya. Tirakat kayak gitu. Tapi katanya enggak. Nah, itu nggak mesti dari ibu sih. Tapi dari terah yang lebih tinggi lagi. Nenek atau buyut juga bisa. Oke, berarti jimat belum tahu lah ya. Belum tahu. Indigo, ini saya anggap ini indigo. Udah jelas, putranya indigo, Mbak juga indigo. Ini kemampuan-kemampuan kayak gitu ya masuk ke ranah kemampuannya indigo. Saya tulis nanti sini di buku ini. Indigo ada. Mitos di keluarga ada nggak? Mitos gimana? Mitosnya kayak begini, misalnya Mbak punya kakak misalnya, kakaknya diikuti sama leluhurnya, atau misalnya anak sendang kapit pancuran, berarti anak perempuan yang diapit dua laki-laki, itu nanti yang akan menjadi titisan berikutnya. Nah, itu mitos-mitos kayak gitu lah. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Amalan, dari amalan-amalan yang ya, tidak bersumber dari Islam. Puasa Contohnya? ngerowot, puasa mutih, pati geni, bertapa, nggak ada ya? Nggak pernah ngikut sih. Nggak pernah ngikut kalau saya, Ustaz. Cuma kalau ibu sering cerita, katanya dulu waktu ibu masih muda mah sering puasa mutih kayak gitu. Tujuannya? Nggak tahu. Katanya biar welas asih kayak gitu. Tapi kurang paham juga saya, Ustaz. Makanya saya nggak pernah ikutin. Iya, yes, itu masuk. Itu masuk. Trauma. Nah, coba saya lihat dari tangan aja. Ada. Traumanya. Itu trauma warisan. Saya mau nanya sih, waktu Mbak ada di kandungan Ibu, waktu itu Ibu ada unek-unek nggak? Tekanan batin misalnya, tentang pekerjaan. Kayaknya sih ada ya, Ustaz. Kayaknya banyak. Kayaknya. Yang itu baru nikah terus hamil lagi. Iya, karena kakak Gimana? saya
kakak saya yang pertama itu kan nikah di tahun ibu hamil saya. Jadi Hah? Gimana? jadi Ini kan kakak pertama apa ya Ustadz? Ini kan kakak pertamanya baru nikah. Nah, si ibunya bersamaan itu hamil lagi. Jadi seolah-olah masa baru punya mantu, ibunya hamil lagi, kayak malu gitu. iya, Jadi katanya dia hamil sempet saya tuh diapa-apain malu. gitu ya. Ih, sempet Oh, mau Biar digugur. hancur gitu. Ustadz. Oh, loh, jarak antara kakak pertama sama Mbak jauh? Jauh banget. Berapa lama? Berapa tahun? Sekarang udah 46-an kali kakak saya, Ustaz. Oh iya? Loh, ibu umur berapa? 60-an ada. Jauh ya? Jauh, kakak Jauh, pertama jauh banget. itu. Mbak anak keberapa? Anak ke-7. Anaknya 8 by the way. Masya Allah. Barokah. Iya, banyak anak banyak rezeki. Anak ke-7. Mbak masih punya adik? Ada satu. Laki perempuan? Cewek. Cewek juga? Mm-mm. Oh lah ini. Intinya karena mungkin banyak gitu ya. Terus ada rasa malu gitu ya. Iya. Terus mau digugurin atau gimana? Iya katanya dulu. Udah sempet dikasih obat. Makanya semenjak saya tumbuh tuh kan sering sakit. Dari zaman kecil juga sering sakit. Saya mikirnya ke situ, Ustaz. Mungkin efek dari obat itu dulu kali. Kan kita nggak tahu ya. Enggak lah, enggak. Semoga enggak begitu. Bukan. Yang terpenting sekarang Mbak udah ada suami yang sangat sayang, ya kan, nama Mbak Ica. Udah punya putra yang soleh, Masya Allah. Lucu. Amin. Jadi sekarang paling Mbak syukuri apa yang sudah Allah anugerahkan sekarang. Gitu kan. Punya imam dunia akhirat, punya putra yang soleh. Yang lalu ya sudah diikhlasin, berdamai dengan apa yang terjadi. Ya, biar nanti nggak terus-menerus terkurung dalam pusaran kesedihan itu. Jadi yang tadi Mbak bilang bau amis, kemudian ngikutin Mbak, saya rasa dia juga jin buangan yang ngerasa disia-siain sama klannya dia, sama kaumnya dia. Makanya ngelihat, oh kayaknya ini frekuensinya sama nih, ada kesedihan di ranah itu, makanya dia ngikut nempel. Gitu. Jadi kayak mereka itu ketika mau goda manusia itu sesuai dengan frekuensi kesadarannya, kayak radio loh. Radio 88,8 FM misalnya. Di 100 ya nggak bakal nyambung. 89 juga kemeresek kan gitu. Ya harus sama. Nah, dilalah qadarullah sama itu. Makanya ketarik. Itu asumsi saya kan begitu. Makanya tadi saya mau ngecek. Ya kemungkinan besar sih memang dari nasab itu. Walaupun faktor psikisnya juga lumayan berat. Mbak waktu kecil tinggalnya sama nenek atau sama orang tua? Sama orang tua. Sering lihat kesalahpahaman nggak? Kesalahpahaman, contohnya gimana? Ya cekcok. Oh iya sering. Ya biasanya kan dari cekcok yang terlihat oleh anak-anak itu sangat membekas ya, walaupun cekcoknya mungkin nggak terlalu parah, tapi itu sangat mengena di hati anak dan bikin trauma. Tadi saya mengambil kesimpulan itu dari mimpi banjir bandang yang Mbak kegulung tsunami. Itu adalah interpretasi alam bawah sadar. Penggambaran alam bawah sadar Mbak yang hendak mengabarkan, Ica, kamu masih belum selesai sama dirimu sendiri. Kamu pernah berada di fase kamu nggak berdaya dengan keadaan itu dan kamu tergulung. Seperti tergulung tsunami. Nah biasanya dari pasien-pasien yang lainnya itu terjadi karena adanya konflik, orang yang terlalu otoriter, Mengekang. Ya, sehingga Mbak kayak nggak punya kesempatan buat memilih jati diri Mbak sendiri dan jalan hidup Mbak sendiri. Jadi muncullah
gambaran seperti tsunami itu. Rasa rindu itu juga akan tergambar seperti banjir, air bah gitu. Kerinduan terhadap suatu suasana, kerinduan terhadap sosok tertentu, biasanya akan muncul hal-hal yang kayak begitu. Nanti kalau pulang ke Cirebon, ya paling saya minta untuk peluk bapak, peluk ibu. Minta rito, minta restunya, cium mereka. Salim, peluk. Oke? Biar nanti ifrit-ifrit itu nggak ganggu lagi. Karena ada sekte mereka itu yang sukanya nyariin wanita-wanita yang dalam kondisi terpuruk secara batin, terpuruk secara mental, dan sedang kalut pikirannya. Mereka punya pasukan-pasukan tersendiri untuk menyisir wanita-wanita keturunan Adam itu yang lagi dalam kondisi seperti itu. Apa yang Mbak gambarkan juga disampaikan sama istri saya dulu. Sama persis. Mirip, Pak. Mirip. Sangat mirip. Kalau Mbak Iya, pernah mimpi di penjara bawah tanah, kalau ada pernah mimpi itu? Kayaknya enggak. Cuma pernah rep-repan yang serem banget ngewujudin. Itu juga masih baru, Ustaz. Saya tuh tidur ya. Berasa sesak banget. Kayak ketindihan sesuatu. Pas saya melek itu, saya lihat sosok laki-laki, tapi telinganya panjang banget. Dia nggak pakai baju. Itu serem banget, Ustaz. Buncit. Iya, nggak pakai baju. Kurus tapi buncit. Iya. Dan ya mukanya serem. Tembiling, Mbak. Berani nggak tembiling dia? Tahu tembiling? Tahu. Sotos. Itu benar-benar ngewujudin di depan saya, Ustaz. Depan Hmm. kasur. Gitu. Kumisnya berantakan, ya kan? Iya, itu apa ya, Ustaz? Ya, setan entah gitu aja. Nggak usah pusing-pusing itu apa setan itu. Ya makanya saya pengen Mbak bangkit dari keterpurukan ini. Adapun diagnosa dini ini, entah ini jin nasab lah atau apa. Kalau saya rasa malah, udahlah itu nggak terlalu penting. Sekarang yang lebih penting, gimana caranya Mbak Ica bisa bangkit dari keterpurukan masa lalu. Karena lumayan, Mbak. Lumayan jatuhnya dalam. Untung Mbak kuat. Untung Mbak masih diberikan penjagaan yang ketat oleh Allah. Kalau enggak bisa terjadi hal yang nggak diinginkan, surupan dan dibikin sakit gitu. Bukan dibikin sakit, ya sakit karena pikiran sendiri sih sebenarnya. Timbul psikosomatis, ditumpangi setan. Saya nanya Mbak, itu kan tadi Mbak sudah cerita tentang pengalaman gangguan melalui alam mimpi ya. Iya. Kalau secara fisik ada gangguan nggak? Jadi pertama lulus SMA itu saya tuh ngerantau, Ustaz, ke Jakarta. Kebetulan di Jakarta itu saya numpang di kos temen. Itu temen satu kampung, cuman beda sekolah. Nah, mereka berdua ini udah berangkat kerja. Saya kan baru datang dari kampung, jadi istirahat di kosan. Terus saya tuh tidur siang. Di kosan itu tuh cuma ada kasur lantai. Jadi saya tidur di lantai dong ya Ustaz, di kasur lantai itu. Tapi pas saya melek tuh kok kepala saya hampir kena itu, gagang pintu. Betul. Padahal kan logikanya gagang pintu itu tinggi. Itu tinggi segini nih kan misalnya. Betul. Nah Mbak posisinya tidur? Tidur. Terus kebangun melek gitu Ustaz. Pas lihat tuh posisinya di depan pintu. Udah ininya kepala saya tuh udah sejajar sama gagang pintu. Ajaib. Mbak melayang berarti? Iya. Tapi bukan mimpi kan? Bukan. Tapi nggak tahu pas, pokoknya tiba-tiba aja udah di bawah lagi kayak gitu. Kayak terslide-slide gitu loh, Ustaz. Iya. Terus kejadian lagi di kosan saya sendiri. Itu kan atapnya ada yang dilubangin gitu. Ventilasi gitu? Iya, di atas ini. Nggak tahu fungsinya buat apa, mungkin buat naik kali, buat benerin genteng atau apa. Saya tidur biasa, Ustaz. Pas bangun itu kok kaki saya ada di atasnya lubang itu. Berarti gimana itu posisinya, Ustaz? Apa saya dibalik gitu, nggak ngerti, nggak paham. Kayak gitu. Pas kondisi kayak gitu Mbak nggak teriak, nggak histeris?
Enggak, cuma kayak orang bingung aja. Kayak shock ya? Iya. Itu jam berapa kondisi kaki Mbak ada di langit-langit? Kayaknya jam 3 sore. Ada Karena orang nggak? nggak ada. Lagi-lagi nggak ada orang, sendiri. Bukan lucid dream? Atau lucid dream ya? Apa ya? Mbak tuh sadar kalau Mbak itu lagi mimpi gitu? Ya mungkin kayak gitu, Ustaz. Ya nggak bisa memastikan juga ya, Iya. karena kan Bingung juga. sendiri bingung. Sendiri. Terus gangguan lagi tuh pas awal-awal nikah, ingat nggak Mas? Yang kita habis sholat maghrib, sambil nunggu sholat isya kita rebahan di kasur, kepalanya doang di kasur. Kita tuh berdua lagi scroll HP masing-masing. Tapi HP pun nggak ada suaranya, Ustaz. Cuma ini aja lihat HP. Tiba-tiba ada yang gitu. Iya, cuma gitu. Iya, kita langsung tatap-tatapan, Ustaz. Suara kamu? Suara siapa? Suara kamu, gitu. Dan anehnya, setiap kita ke kamar mandi, itu pasti ada suara batu digelindingin. Jadi itu bukan cuma saya yang dengar, tapi suami saya juga dengar, Ustaz. Oh. Dan itu di kosan. Iya. Sekarang di Perum kayak gitu lagi, Ustaz. Apa kira-kira? Dan maksudnya kalau misalkan kebetulan ada orang misalkan di rumah sebelah gelindingin batu, tapi kenapa selalu bertepatan dengan saya di kamar mandi gitu loh? Kayak jam berapa biasanya? Jam berapa aja? Random banget, Ustaz. Random. Intinya pas Mas lagi di kamar mandi? Iya. Saya jadi ingat dulu tahun 2022 apa ya kalau nggak salah. Saya pergi ke daerah, ke suatu tempat. Saya nggak sebutkan lah ya tempatnya di mana. Ini terkenal sekali. Tempat itu digunakan untuk ritual pesugihan. Valid itu buat pesugihan. Saya minta izin ke juru kuncinya, saya ngomong mau ngaji. Saya bacain ayat ruqyah langsung di tempat pesugihan itu. Di tempat ritualnya. Waktu itu kalau enggak salah jam 1 atau setengah 2 malam lah. Karena saya ke sana dini hari sih. Kemalaman waktu itu ada pengajian. Sengaja memang buat konten itu. Nah pas di tengah-tengah saya membaca surat As-Saffat, persis suaranya itu kayak batu besar digelindingin dari arah atas. Dan yang dengar nggak cuma saya. Semua tim yang ada di situ, ya semuanya dengar. Bahkan tim yang ada di luar pun dengar. Yang di luar dikiranya batu gelinding dari dalam, yang di dalam dikira dari luar. Mestinya kalau batu sebesar itu, pasti akan ada bekasnya ya, batu jatuh gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Makanya kembali ke tadi yang awal itu. Kok Mbak ngelihatnya sosok-sosok yang mirip kayak orang yang lagi ritual untuk hasrat keduniawiannya. Ya entah pesugihan, entah karir, entah jabatan, ya kan. Kok mirip kayak gitu. Terus kok gangguan yang gelinding itu juga mirip. Wallahu alam, saya nggak mau menerka-nerka. Cuma arahnya memang ya ke arah situ. Khawatirnya ada orang yang di sekitaran Mbak itu yang ada yang melakukan ritual kayak gitu, sedangkan Mbak dalam kondisi peka, Mbak ketarik gitu loh. Bukan sih jadi tumbal, bukan. Cuma kayak ketarik dan tahu apa yang dilakukan orang itu. Dan apa ya, waktu di rumah ibu juga Ustaz, dari dulu ya, kalau saya nginep di sana tuh kadang sering dengar suara pasir malam. Pernah waktu mudik, kan suami saya udah balik duluan ke Karawang. Saya ditinggal di kampung. Saya tidur berdua sama anak saya. Itu tembok kamar saya kayak di duk batu. Jam 2 malam. Sampai saya lihat jendela dan emang nggak ada orang. Saya beraniin buat lihat jendela karena kan penasaran. Batu kan kalau dipukulkan ke tembok pasti keras sekali. Iya, itu kayak gitu. Kalau nggak pasir, batu kayak gitu. Terus kemarin banget, saya habis sholat maghrib sambil ngajarin anak saya ngaji sebelum berangkat ke guru ngaji. Saya tuh ya ngadepnya ke anak saya, membelakangi pintu kamar. Suami saya nggak ada, Ustaz. Suara kaki lari kayak di belakang saya banget, Ustaz. Saya langsung WA suami saya. Maksudnya berasa banget gitu ini langkah kakinya. Bolak-balik 2 kali. Pertama ke sana, terus ke kanan, ke belakang lagi.
ketika Mbak sampai ke masjid ini ya, ada sensasi tertentu nggak tadi yang Mbak rasain? Lemes. Lemas terus? Iya. Tiba-tiba pengen sendawa katanya. Iya, Pengen baru sendawa. sampai udah mau sendawa. Oke, mungkin saya coba untuk melakukan ruqyah diagnostik, tapi sebelum itu kita mau ukur tensi Mbak dulu ya, pengen Iya. tahu berapa. Boleh, Ustaz. Berapa? 125. Oh, normal. Normal. Tadi 146. 146 per berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ya. Kasihan. Udah. Udah. Kasihan. Anak ini sedih. Biarin. Aku temenin. Temenin ya. Teman dia, suaminya sama anaknya. Ya, kamu jangan di sana. Ya sendirian terus. Enggak, ada anaknya sekarang. Ada suaminya juga. Kasihan ya tuh nangis terus, nggak ada Bilang, yang Mas. tahu. Mas sayang sama istrinya. Bilang. Sama saya aja. Enggak. Enggak. Masih ada yang sayang. Iya, banyak yang sayang. Suaminya nih, Biarin. Iya. I love you. I love you. Sakit. Jangan. Udah, kamu keluar. Mbak. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kepalanya masih berat nggak? Berat, Ustaz. Masih berat? Iya. Gimana? Sini sampai sini. Yang cewek nih maksudnya. Sorry ya. Iya. Kamu keluar. Keluar. Nggak usah di sini. Sana. Enggak. Dosa loh di sini. Nggak boleh kamu nyiksa loh. Keluar. Nemenin kok. Enggak. Nemenin doang. Ini temennya udah ada suaminya. Bikin runyam nggak apa? Sana. Keluar. Sakit. Bisa keluar makanya. Dah, boleh duduk, Mbak. Sakit ya? Iya, Ustaz. Itu yang suka bikin mimpi-mimpi didatangi dua sosok. Oke. Sekarang yang masih kerasa di Ini mata, kepala kiri.
Pipi sama ini Ustaz. Oke. Sini Mas, tangannya. Allah la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Masih berat? Break bentar, kita sholat asar dulu. Nanti habis asar kita lanjut lagi. Ini kakinya udah nggak sakit. Tinggal kepala bagian Iya, kiri, ini. mata, pipi sampai sini. Mm-mm. Oh iya, untuk info, suaminya lagi sama putranya Mbak Ica. Karena kasihan dari tadi nunggu lama, Masya Allah pinter banget. Jadi dijaga dulu sama bapaknya. Saya ditemani sama Mas Danang. Di sini juga ada banyak orang. Ya, jadi tidak berduaan. Sekarang berarti yang masih bermasalah di area kiri ya. Iya, kiri. Ada beban yang selama ini Mbak pikul nggak? Enggak ada Ustaz. Beban seorang wanita. Apa ya? Ibu, Nggak kakak, Iya, paling orang tua. apa yang Mbak pikirin terhadap ibu? Ya pengennya mah ngebahagiain ya Ustadz. Cuman ngerasanya semenjak nikah, saya udah nggak bisa bantu apa-apa. Itu yang jadi beban banget. Iya. Ya, saya doakan moga-moga nanti rezekinya lebih barokah, Amin. ditambah sama Allah, sehingga nanti bisa ada hadiah ya untuk orang tua. Iya, amin. Saya itu seminggu ini mimpinya ketemu mertua terus, almarhumah. Bapak ibunya suami udah nggak ada? Iya, Oh, nggak ada. innalillah. Ya, moga-moga nanti bisa disalurkan ke orang tua sebagai hadiah Amin. wujud baktinya Mbak dan suami. Sekarang Mbak pasrahkan urusan itu ke Allah ya. Ya Ustadz. Bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil, Hasbiyallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil dipegang, sambil diusap-usap bagian kirinya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Aslih li Aslih sya'ni kullah. sya'ni kullah. Wa la takilni Wa la takilni ila nafsi ila nafsi tarfata ainin. tarfata ain. Terus. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un syai'un fil ardi fil ardi wala fis sama'i wala fis samai wa huwa samiul wa alim. huwa samiul alim. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un syai'un fil ardi fil ardi wala fis sama' wala fis samai wa huwa samiul wa huwa alim. samiul alim. Bismillahilladzi la Bismillahirrahmanirrahim. yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un syai'un fil ardi fil ardi wala fis sama' wala fis samai wa huwa samiul wa alim. huwa samiul alim. Ya Hayyu ya Ya Qayyum Hayyu ya bi Qayyum rahmatika bi rahmatika astaghits. astaghits. Aslih li Aslih li sya'niya sya'ni kullahu kullahu fala takilni fala nakilni ila nafsi ila nafsi tarfata ainin. tarfata ain. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil tarik nafas, sambil Mbak pasrahkan, ya Allah, aku memang pengen membahagiakan ibuku dan aku serahkan harapanku ini kepada Engkau ya Allah. Ya Ghaniyyu ya Hamid. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Terpuji. Sambil lagi gitu. Di mata kiri, di rahang kiri, kalau misal masih ada rasa. Di sini di leher kiri. Sambil pasrah sama Allah ya. Punya cita-cita boleh, tapi jangan terlalu ngoyo. Sambil kita pasrahkan, kita serahkan ke Allah, dan terus berusaha, doa dan berusaha. Mbak bilang dalam hati, Mbak nggak pernah sendirian, ya.
Mulai detik ini Mbak nggak pernah sendirian. Mbak sama suami Mbak, sama putranya Mbak, sama ibu yang masih percaya sama Mbak. Adapun yang pernah menyia-nyiakan atau apa bahasanya, yang mengerdilkan Mbak, itu dihilangkan dari pikiran. Gimana sekarang? Apa yang masih terasa? Masih ganjel? Cuma kayak agak pengen muntah tapi nggak bisa. Mau muntah? Nanti aja Ustaz. Tapi ini Masih berat. masih ya, masih oke, nggak apa-apa. Coba lihat lidahnya, Mbak. Melet. Coba ditensi yang kedua kali, Mas. Di sini ya? 127 127. per 84. Nadinya 94 ya, masih stabil. Cenderungnya stabil. Coba sakitnya di mana aja, Mbak, pegang? Ini. Terus? Di sini. Di ini, pipi. Sama di sini paling sakit. Oke. Mbak minus berapa? Mata. -2. Yang kanan atau kiri? Dua-duanya 2. Cuman yang kanan ini ada silindernya. Kanan ada silinder. Kiri nggak ada silinder? Kiri nggak ada. Ada gigi bolong? Ada. Bagian? Kanan. Geraham. Geraham kanan? Ya. Ini hampir tiap hari. Bangun tidur juga udah tegang. Sudah pernah cek dokter belum? Enggak. Apa katanya? Katanya dari asam lambung terus. Asam lambung? Panas nggak sini? Enggak. Nggak pernah panas? Nggak pernah. Di pinggang? Cuman akhir-akhir ini sering sesek dada. Nafas. Kadang tidur juga kayak rasanya kayak di lelapin air. Itu mah apa GERD? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Iya, dari situ masuk akal itu. Lembab kasih MSP sama herbal lambung. Ya. Mbak mau dipakai sendiri ya? Ya, boleh Ustaz. 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum ya, 3 kapsul. Semuanya ini? Ya, itu kalau saya rasa sakit yang kiri itu dari asam lambungnya sih. Ini. Karena waktu di ruqyah juga saya nggak lihat ada reaksi di situ. Mbak ngerasa nggak pas dibacain ayat Quran? Enggak, cuma pusing doang. Kayak apa ya? Pas dibacain ayat Quran tuh kayak duduknya melayang, Ustaz. Berasa melayang. Rasanya gitu? Iya. Coba sekarang ya, saya bacain lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mbak, pripun? Masih kayak melayang? Enggak, Ustaz. Udah enggak? Ada reaksi yang bertambah saat dibacain? Enggak. Sama sekali? Iya. Celobo lah. Bener nggak? Iya. Oke. Sini ya masih? Masih. Iya, berarti itu medis. Harus ke medis. Ah, itu medis. Biasanya kalau memang dari gangguan metafisik, pas dibacain itu dia tambah sakit atau mereda sama sekali, hilang sama sekali. Iya. Kalau misal masih ada, berarti ranah dokter. Iya. Ya nanti kalau bisa ya habis ini ke dokter lagi. Iya, Ustaz. Oke. Ya kesimpulannya tadi yang sakit di area kiri itu murni medis. Nanti kita bekal untuk Mbak diminum sampai habis. Dan habis ini ke dokter. Ya, Ustaz. Melengkapi ikhtiar. Alhamdulillah kisahnya Mbak Ica, Masya Allah ya, penuh inspirasi. Juga penuh pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa yang terpenting apapun terornya, baik itu melalui mimpi atau melalui fisik kita, yang terpenting adalah permohonan kita kepada Allah supaya Allah melindungi diri kita dari godaan mereka. Itulah inti dari ketauhidan, inti dari sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita konfrontasi langsung sama mereka ya tentu kita yang kalah, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, ya disitulah letak kemenangan seorang hamba dari gangguan-gangguan setan-setan yang sangat berhasrat membuat orang itu tergelincir dan mengikuti jalannya. Semoga Mbak Ica dan Mas Anwar selalu dilindungi sama Allah, berikan rezeki yang barokah, yang banyak, bisa banyak bersedekah, bisa zakat, ya kan? Dan kita doain ya bagi teman-teman yang di rumah yang mengaminkan Mbak Ica, Mas Anwar, semoga juga diaminkan doanya oleh malaikat sehingga keluh kesahnya semuanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Nah, untuk teman-teman yang mau mendaftar kisah kita bisa mendaftar di nomor yang ada di bawah ini. Ya. Khusus program di YouTube MFO semua free 100%. Ya, program liputan. Tapi di luar itu nanti ada biaya, apalagi kalau di yayasan itu untuk operasional yayasan bisa menghubungi nomor-nomor yayasan yang ada di deskripsi channel MFO. Terima kasih Mbak Ica, Mas Anwar sudah berkenan jauh-jauh dari Losari ke sini ya. Dari Karawang. Oh, dari Karawang ya. Ya, semoga nanti kalau saya ke Losari bisa silaturahim. Amin, insyaallah Ustaz. Baik, arsadani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.